Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 5, teksnya ayat 13 sampai 31, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 16. Belshazzar menyebut Daniel sebagai seorang buangan yang telah diangkat oleh raja dan memohon memberitahukan makna tulisan sambil janji akan mendirikan sebagai orang ketiga di dalam kerajaan. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 28, Daniel menolak hadiahnya dan memberitahukan maknanya tulisan, yaitu kerajaannya dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia sebab Belshazzar terhitung terlalu ringan. Paragraf yang ketiga ayat 29 sampai 31, pada malam itu terbunuh Belshazzar, raja orang Kasdim itu, dan Darius orang Media menerima pemerintahan. Kesimpulan hari ini, Belshazzar memanggil Daniel dan memohon memberitahukan makna tulisannya dengan janji akan dikenakan pakaian dari kain ungu, akan dikarungkan lantai emas, dan akan mendirikan sebagai orang ketiga di dalam kerajaannya. Tetapi Daniel menolak hadiah dan memberitahukan maknanya tulisan. Dia mengingatkan peristiwa Nebukadnezar yang menjadi seperti binatang liar selama 7 masa karena dia menjadi sombong. Kemudian menghardik Belshazzar sebab dia juga menjadi sombong dan meminum anggur dengan perkakas dari bait suci Allah. Menurut Daniel, tulisan itu mene tekel uparsin dan berarti bahwa kerajaannya dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia sebab Belshazzar terhitung terlalu ringan. Kemudian pada malam itu Belshazzar terbunuh dan Darius menjadi raja. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluluhan kepada Nebukadnezar. Kedua, Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Belshazzar menyebut Daniel sebagai seorang buangan yang telah diangkat oleh raja dan janji kepada Daniel akan dikenakan pakaian dari kain ungu, akan dikalungkan lantai emas, dan akan mendirikan sebagai orang ketiga di dalam kerajaannya. Sebenarnya kepada Daniel itu tidak penting. Dia sudah mengalami dan sudah memilikinya semuanya itu. Begitunya Belshazzar sudah sombong dan tidak menghargainya Daniel sepertinya sebagai seorang buangan. Kedua, Daniel berkata tentang peristiwa yang terjadi di atas Raja Nebukadnezar begitu sombong dan menghardik Belshazzar yang begitu sombong dan yang hanya memuji-muji dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu, dan yang tidak memuliakan Allah. Ketiga, Daniel memberitahukan makna tulisan di dinding bahwa kerajaannya dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia sebab Belshazzarnya terhitung terlalu ringan. Dan penglihatan itu digenapi pada malam itu. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan menjadi sombong dengan memuji Allah sendiri, dengan memuliakan namanya diri sendiri. Hanya memuliakan nama Yesus saja. Dan harus menghargainya orang yang lain pun juga. Sehingga kedua, jangan menghina orang lain. Siapa pun menghargai sebagai anak Allah. Ketiga, berani akan memberitakan kehendak Tuhan, rencananya sesuai dengan firman. Ya, seperti Daniel sudah memberitakan kehendak Tuhan di hadapan Belshazzar begitu berani. Akhirnya, PR praktek hari ini mengakui kekurangan dan kelemahan diri sendiri menghadap Tuhan dan menghadap orang lain. Kita harus mengakuinya, bukan kemuliaan kebaikan sendiri, harus kekurangan kelemahannya. Kemudian menghargai orang lain sebagai anak Allah dan memberitakan rencana Tuhan yang Anda memahami dalam renungan hari ini. Inilah kewajiban orang percaya dan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.